Malaysia jual minyak, petrol, bensin apa nggak pernah rugi ya, untung terus. Tapi Indonesia juara, ternyata BBM di Indonesia terkotor di Asia Tenggara. Transportasi ditunjuk sebagai sumber besar di kota seperti Jakarta, tapi ternyata masalahnya bukan jumlah kendaraan. Benarkah Pertamina malas bangun kilang? Mana yang lebih menguntungkan bagi Indonesia? Membangun kilang atau impor BBM dari negara lain? Memang bodoh banget negara ini, aneh. Memang brengsek nih BUMN-BUMN kita nih. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada apa ini geng di negara kita geng, sampai mendapatkan sindiran dari negara jiran bahwa BUMN Pertamina Indonesia selalunya rugi dan Petronas itu selalu untung. Dan yang membuat saya itu pelik geng, Petronas menjual subsidi kepada masyarakatnya RON 95 itu hanya seharga 6.000 sampai 7.000 rupiah saja. Sementara di Konoha subsidi RON 90 dijual 10.000 lebih. Ini yang membuat pertanyaan, bahkan sampai mendapatkan sindiran dari Mat Saleh. Bukan hanya dari netizen Malaysia saja, mendapatkan sindiran dari negara orang. Mat Saleh, geng. Coba bayangkan, orang luar negara. Berarti maknanya cash ataupun BUMN Pertamina Indonesia ini udah viral sampai mendunia, geng. Sekarang kita tengok aja rincian-rincian videonya. semalam kebakaran kuat. Saya sekarang berada di Jalan Ipoh. Malaysia jual minyak, minyak banyak. Ini minyak. Seberang sana minyak. Seberang sana minyak, ya. Malaysia jual minyak, petrol, bensin apa nggak pernah rugi ya, untung terus. Tapi Ya. Indonesia, ya, harganya, tengok harganya, tengok. Harganya RM2.60, ya, RM2.60, ya. Tapi untung terus, nggak pernah rugi. Tengok minyak di sini, minyak. Seberang ada minyak, ya. Pertamina jual minyak, jualnya rugi terus. Apa? Korupsi, banyak korupsi, ya. Korupsi Indonesia. Indonesia juara, ternyata BBM di Indonesia terkotor di Asia Tenggara. Transportasi ditunjuk sebagai sumber besar di kota seperti Jakarta, tapi ternyata masalahnya bukan jumlah kendaraan. Banyak kota di seluruh dunia punya jumlah kendaraan sebanyak Jakarta. Di Jabodetabek mobilnya 5 juta. Kalau Mexico City 5 juta juga. Beijing sama Shanghai 6 juta. Kalau Tokyo 9 juta. Tapi apa bedanya? Semua kota ini punya kualitas udara yang lebih bersih dari Jakarta. Jadi artinya bukan mobil tapi standar BBM-nya. Ternyata di Indonesia BBM-nya kotor karena jumlah sulfur di dalam BBM. Ternyata standar BBM di Indonesia sulfurnya 500 ppm. Kalau dibandingkan negara lain gimana? Itu 10 kali lebih kotor dari BBM di Kambodia, Pakistan, di Filipina, dan di Thailand, di mana limitnya 50 ppm. Dan 50 kali lebih kotor dari BBM di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, di Cina, dan di India. BBM kita lebih kotor dari negara ini ya. Kok bisa ya? Apakah itu artinya kita boikot pom merah? Enggak. Itu artinya standar BBM di Indonesia itu kurang tegas dalam perang polusi udara. Daripada janji menanam ribuan pohon yang memang tidak mengurangi polusi PM 2.5 dengan signifikan, mendingan kita revisikan standar BBM Indonesia disebut terjelek di Asia Tenggara. Penyumbang polusi nomor 1.
BBM Indonesia disebut terjelek di Asia Tenggara, penyumbang polusi nomor 1. Oke, kita bandingkan harga minyak. Ini harga se-Asia Tenggara ya. Kalau dekat Malaysia nih dia dah ada subsidi, so kalau tak ada subsidi RM2.60. Malaysia adalah termurah, lepas tu kualitasnya bagus sampai menembus F1. Kalau dekat Indonesia pula dalam mahal, lepas tu buruk pula itu. Jelek dengan buruk sama kan. Lepas tu dalam mahal, jelek, dioplas. Itulah minyak yang ada dekat Indonesia, mahal, jelek, dioplas. Perasaan di negara ini semuanya rugi ya. PLN rugi, Garuda rugi, Pertamina rugi, PDAM rugi. Maksud gua kenapa semuanya rugi? Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Guys, gue buat konten ini karena ini pemikiran gue pribadi aja ya. Gue bingung kenapa setiap kali gue baca berita akhir-akhir ini dari tahun ke tahun, itu isinya kerugian negara, kerugian negara, kerugian negara. PLN rugi, Garuda rugi, Pertamina rugi, PDAM rugi. Maksud gue kenapa semuanya pada rugi? PLN, kalau kita nggak bayar listrik atau kita nggak isi token, listriknya mati atau listriknya diputus. PDAM, kalau kita nggak bayar air, biasanya saluran air kita diputus langsung dari PDAM tirtanya gitu ya. Garuda rugi, sedangkan kita kalau beli tiket pesawat kagak pernah ngutang. Pertamina rugi, padahal Pertamina kalau kita isi bensin juga nggak bisa ngutang gitu kan. Atau Pertamina pun juga tidak memiliki saingan kecuali bensin eceran. Kalau mau dibilang Pertamina rugi karena ada Shell, ada BP, ada Vivo dan lain-lain, itu menurut gue itu tidak masuk dalam kerugian ya, karena itu adalah persaingan bisnis. Cuman gue bingung kenapa ini semuanya rugi, negara rugi, kenapa nggak pernah untung maksud gue. Ini salah negaranya, salah yang punya bisnisnya, salah pengelolaannya, apa bagaimana konsep, gue nggak ngerti kenapa negara nggak pernah untung, semuanya selalu rugi. Sebenarnya yang goblok tolol bodoh tuh siapa gitu loh, rakyat apa pengelolaannya, apa ownernya, apa gimana. Gue tahu ya ada listrik yang subsidi, ada BBM yang subsidi, paham. Tapi kan yang disubsidi bukan semuanya. Pertamax kan nggak subsidi, yang disubsidi Pertalite, Pertamax biasa, Pertamax turbo, solar dan lain-lain itu kan nggak subsidi. Kenapa bisa rugi? Terus listrik, kalau misalkan rugi, kenapa waktu itu kita dikasih bonus, bukan bonus, kita waktu itu dikasih diskon 50% listrik. Katanya rugi, kenapa kita dikasih 50% diskon? Garuda katanya juga rugi, padahal kalau beli tiket pesawat juga kagak pernah ngutang. Sekalipun beli tiket pesawat pakai kartu kredit, setahu gua itu jadinya kartu kredit kita yang bayarin ke pihak Garudanya, habis itu kita yang nyicil ke banknya kan. Kenapa jadi Garudanya yang rugi? Kalau ngomongin masalah karena minyak bumi naik, karena minyak ini naik, terus Pertaminanya keburu nggak naikin harga, atau keburu afternya harganya naik tapi keburu Garudanya nggak naikin harga dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh nggak juga. Kalau misalkan harga minyak buminya naik, BBM kita pasti naik ya kan. Selalu banyak berita BBM naik, BBM naik. Terus kalau misalkan after pesawat naik, otomatis harga pesawat juga naik. Nggak mungkin harga pesawat tiba-tiba murah. Orang harga minyak buminya naik, ya harga pesawatnya tiketnya juga naik. Jangankan harga tiket pesawat, harga tiket travel, tiket bus, tiket kereta semuanya aja naik. Even harganya pun udah dinaikin gitu, BBM naik, harga tiket ini naik, tiket itu naik, listrik PPN dinaikin, pajak kita dinaikin dan segala macamnya. Kenapa tetap bisa rugi? Kenapa tetap rugi? Kagak ada untung-untungnya. Ya, maksud gua itu lo perhitungan secara bisnisnya tuh gimana gitu loh. Sedangkan masyarakat itu nggak pernah ngutang perihal-perihal itu, tapi kenapa semuanya rugi? Perhitungannya gimana gitu? Itu rugi gara-gara subsidi? Apa rugi gara-gara korupsi? Duitnya nggak dibalikin? Kalau bikin berita ya, tolong dong ada yang positif dikit gitu. Jangan semua berita tuh jadinya negatif mulu. Lah gue sebagai rakyat kan juga bingung. Gue bayar pajak, ya kan? Beli BBM nggak nunggak, bayar pajak juga. Terus beli makan juga kagak pernah nunggak, nggak bayar pajaknya. Belanja ini juga bayar PPN, bayar ini, bayar itu. Air juga bayar, listrik juga isi pakai token ya kan. Karena kalau nggak ngisi listriknya dicabut. Kenapa lu pada bisa rugi? Kalau misalkan dibilang pajak negara rugi masih lebih masuk akal di gue. Karena banyak orang yang nggak bayar pajak rumah, pajak PBB, pajak kendaraan, banyak yang nggak bayar. Tapi kalau misalkan kayak Pertamina rugi, Garuda rugi, PLN rugi, itu kayak maksud gue tuh kayak nggak masuk akal. Terutama untuk PLN dan PDAM ya. Karena kedua hal itu, kalau misalkan kita nggak bayar, kita nunggak, itu pasti dicabut, diputus. Ini maksud gue nggak masuk aja nih di akal gue, di logika gue nggak tahu, mungkin gue bodoh. Cuma serius, gue nanya ya. Kalau misalkan yang tahu jawabannya, coba deh, tolong tulis di kolom komentar. Bantu gue yang bodoh ini untuk mengerti.
Benarkah Pertamina malas bangun kilang? Mana yang lebih menguntungkan bagi Indonesia? Membangun kilang atau impor BBM dari negara lain? Kami akan Membangun tanyakan kilang kepada lah. ahli bahan bakar dan pembakaran Institut Teknologi Bandung ITB, Tri Yus Wijayanto Zainuri. Selamat pagi Pak Yus. Ya, selamat pagi, Mas Febri. Ya, Pak Yus, ini ngomongin soal Pertamina yang katanya dibilang malas bangun kilang gitu ya. Ini sebenarnya alasannya kenapa sih Pak? Karena tidak murah membangunnya atau karena khawatir bakal oversupply? Ya, bangun kilang kan kira-kira biayanya sekitar $10.000 ya per barrel. Jadi kalau bangun kilang kecil 60.000 barrel per hari ya berarti kita kalikan 10.000, 600.000. Ya 600. Betul ya, 6.000 berarti 600 juta dolar per 60.000 barrel. Nah, kenapa kok Pertamina sejak tahun 84? Kan terakhir membangun kilang tahun 84 itu Balongan ya. Yang lain itu kan kilang-kilang tua, bahkan ada yang peninggalan Belanda yang sekarang sudah nggak difungsikan lagi, misalnya seperti di Sungai Pakning sama di Pangkalan Berandan. Sehingga tinggal di Dumai, Pelaju, Balongan, Cilacap, Balikpapan, Kasim. Bahkan Kasim itu pun tidak bisa memproduksi RON 90, Mas. Hanya bisa RON 88 karena teknologinya sudah sangat tua. Jadi satu dari sisi spesifikasi, karena program dari pemerintah sebetulnya kan inginnya sulfurnya segera dikurangi. Nah, kilang kita dengan teknologi yang ada hanya mampu menghasilkan bahan bakar dengan kadar sulfur yang masih tinggi. Memang bodoh banget negara ini, aneh. Memang brengsek nih BUMN-BUMN kita nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Indonesia ini memang gagal paham sekali nih. Jadi gagal kelola, jadi negara yang betul-betul konyol ya namanya Indonesia ini. Lu bayangin penduduknya ratusan juta, hampir 300 juta penduduk Indonesia. Tapi bisa-bisanya negara sebesar kita impor minyak dari negara sekecil Singapura. Ini sedih banget sih, ini memang konyol banget. Dan memang hampir 30 tahun ya, kita ini dibodoh-bodohin. Hampir 30 tahun Indonesia nggak pernah bangun kilang minyak yang baru. Dan ini akibatnya apa? Kita jadi budak, guys. Ya memang bodoh, karena lu bayangin aja ya, Indonesia impor apa sih? Ada Pertamax Turbo lah, ada Pertamax dan segala macam. Kita impor itu dari Singapura. Terus bukan cuma itu juga, kita juga impor minyak dalam bentuk crude dari Timur Tengah. Jadi minyak-minyak itu kita impor dalam bentuk bahan baku dari Timur Tengah. Kalau yang udah jadi, kita impor juga dari Singapura. Kan bodoh banget. Sementara Indonesia sendiri punya minyak. Apa yang dilakukan dengan minyak Indonesia? Diekspor ke luar negeri. Buat disuling lagi, dikilang lagi di Singapura. Habis itu minyak kita diapain? Kita impor lagi ke Indonesia. Kan bodoh. Memang bodoh banget negara ini, aneh. Isinya orang-orang tolol, orang-orang serakah. Dan lu pasti tahu dong, kenapa disetting sedemikian rupa supaya Indonesia selalu mengimpor dari Singapura. Nggak masuk akal. Tapi ya itu realitanya negara rampok ini. Kita pelihara terus rampok-rampok bajingan-bajingan itu. Untuk apa? Menyengsarakan kita. Yang harus beli siapa sih? Minyak-minyak itu kita. Terus udah beli minyak, minyaknya kualitas jelek lagi. Memang brengsek nih BUMN-BUMN kita nih. Si Bahlil bilang kalau Prabowo udah setuju masalah bensin yang dioplos sama etanol. Nah, gua nggak tahu apakah dia saat ini lagi ngebohongin kita atau enggak. Atau mungkin dia nggak kasih informasi yang utuh ke presiden masalah dampak dari oplos etanol. Gua nggak tahu. Tapi yang jelas, gua ragu sama omongan dia. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa? Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih. Setahu gue, bensin yang dioplos etanol sampai 10% itu lebih susah kebakar dibandingkan bensin murni. Otomatis butuh bensin lebih banyak. Itu artinya lebih boros bensin. Dikira perekonomian rakyat Indonesia udah setara sama Monaco yang nganter anak sekolah aja pakai Rolls Royce. Terus kalau alasannya biar mengurangi impor BBM, ya bangun kilang minyak. Proses semuanya di dalam negeri. Selama ini kan kita ekspor minyak mentah ke Singapura. Terus sama dia diolah. Habis itu kita impor beli hasil olahan minyak kita sendiri. Apa nggak goblok itu namanya? Kenapa nggak olah sendiri? Itu yang harus dibenerin. Bukan malah maksa rakyat untuk merelakan mesinnya dirusak pakai bensin oplosan. Pengeluaran rakyat itu udah banyak. Bayar sekolah, bayar pajak, bayar BPJS, bayar listrik, bayar air. Bahkan untuk makan sehari-hari aja udah susah. Jangan ditambah sama pengeluaran turun mesin. Sergoblok. Apa lu? Gas LPG 3 kg. Sudah disubsidi, masih mirip harga asli.
Menteri Keuangan memaparkan harga gas LPG 3 kg sebenarnya adalah Rp42.000. Setelah subsidi sebesar 70% dari APBN, harusnya harga yang diterima masyarakat hanya Rp12.750. Apa? Yang bener nih Pak Menteri, nggak salah data nih, atau di pasaran harganya memang nggak ngotak? Masyarakat kalau dapat harga di bawah Rp13.000 pasti potong tumpeng syukuran dan sedekah. Boro-boro harga segitu Pak, dapat harga Rp19.000 per tabung saja sudah mujizat. Biasanya sih Rp25.000, tapi kalau turun salju tembus Rp40.000 per tabung. Harga panas bikin badan jadi dingin. Tentu jadi pertanyaan, dana subsidi tadi dikemanakan? Sudah segitu besar disubsidi, kelangkaan masih sering terjadi. Harga pasar murah yang digelar pemerintah pun tidak semurah itu, Ferguso. Yang dipakai adalah harga eceran tertinggi. Harus bawa KTP untuk bisa dapat harga wajar. Sudah disubsidi sekian besar, masih aja stoknya terbatas dan harus dikejar-kejar. Pemerintah lakukan pengawasan, biar jualnya tepat sasaran. Jangan hanya agen dan pedagang, tapi juga pada depo gas pengisian. Dari depo 100 tabung, yang sampai pasar juga harus 100 tabung. Dari depo beratnya 3 kilo, yang sampai jangan berkurang dari 3 kilo. Hukum pasar jika barang sedikit maka harga naik. Pasokan harus dijaga biar harga normal, orang tidak panik. Barang langka, stoknya terbatas, carinya susah, ya pasti harganya naik menembus awan-awan di angkasa. Ungkap jika ada yang berbuat curang, biar polemik jadi terang. Cabut izin jika ada pelanggar, biar subsidi tidak berlubang. Buat transparan, bersama kita jaga anggaran. Kita bangsa yang besar, tapi ngurus LPG kita masih berkembang. Komen berapa harga LPG subsidi di tempat kalian? Setelah kita tengok rincian-rincian video barusan, geng, ternyata kita kalah jauh dengan negara jiran. Kalah dengan segi teknologi, kalah dengan EQ, para pejabat kita macam mana untuk mengelola bahan bakar minyak dan juga ekonomi Indonesia. Bahkan subsidi di negara kita itu pun masih mahal. Tapi kenapa negara selalunya mengatakan rugi? Sementara di negara jiran-jiran kita, bukan hanya Malaysia, termasuk Brunei, Singapura, itu pun tak pernah mengatakan rugi. Dia itu selalunya untung. Kalau Indonesia ini selalu rugi, tapi kenapa sampai saat ini tuh masih berdiri, masih dijual BUMN kita ini, geng? Kita logika aja sebagai pedagang, apabila rugi bertahun-tahun sejak tahun 84, geng, sampai saat ini, kalau rugi kenapa selalu dipertahankan? Kenapa tak cabut? Mestinya bengkrak, ataupun dia orang cakap rugi ini hanya untuk menutup-nutupi agar masyarakat merasa kasihan, biar boleh membeli barang yang non subsidi. Mungkin itu juga, tapi pada faktanya kita masih impor dari Singapura. Bahan mentah kita ekspor, bahan yang sudah sisaji kita impor dari Singapura. Kenapa kita tak buat kilang sendiri? Itulah EQ kita, geng. Pemikiran kita ini tak menak ribet. Ternyata pejabat-pejabat kita itu hanya berkuar-kuar, hanya pandai bersilat lidah. Bukan untuk memakmurkan rakyatnya, tapi untuk membesarkan perutnya sendiri. Macam mana pandangan orang? Coba tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.